akan bahas sejarah dan aliran perspektif psikologi tentang awal mula bagaimana psikologi itu bisa tumbuh menjadi ilmu modern. Ih, seru banget nih kayaknya. Ya jelas dong, kan kelompok 5. Materi ini sangat penting nggak sih, Dis? Benar sekali, karena dalam materi kita akan dibahas bagaimana awal mula psikologi itu dari masa ke masa dapat berkembang menjadi suatu ilmu modern. Jangan lupa ya teman-teman, tonton video kita berdua, pasti seru. See you! Pada psikologi, pada awal mulanya merupakan cabang dari ilmu filsafat. Akan tetapi semuanya mulai berubah ketika salah satu tokoh yang bernama Wilhelm Wundt mulai mendirikan laboratorium yang berada di Jerman, tepatnya di daerah Leipzig di tahun 1879. Peristiwa ini dianggap sebagai salah satu titik awal mula lahirnya psikologi sebagai disiplin ilmu yang mandiri atau ilmu yang modern. Wilhelm Wundt memperkenalkan metode introspeksi, yaitu mengamati isi pikiran sendiri secara sistematis. Dari pendekatan inilah, psikologi mulai berkembang ke arah ilmu yang bersifat ilmiah dan berbasis eksperimen. Sebagai tokoh sentral dalam perkembangan awal psikologi modern, Wilhelm Wundt memainkan peran yang sangat penting. Beliau dikenal luas sebagai bapak psikologi modern karena berbagai kontribusinya yang mendasar dalam menjadikan psikologi sebagai ilmu yang mandiri dan terstruktur. Salah satu pencapaiannya yang paling terkenal adalah pendirian laboratorium psikologi pertama di Leipzig pada tahun 1879, tepatnya di Jerman. Selain itu, Wundt juga menulis buku Principles of Psychological Psychology yang menjadi fondasi penting bagi metodologi ilmiah dalam ilmu psikologi. Tidak hanya itu, ia sangat menekankan pentingnya eksperimen dalam memahami proses kesadaran dan sensasi manusia. Melalui pendekatan introspeksi, yaitu pengamatan diri yang sistematis, Wilhelm Wundt mengembangkan teori subtualisme yang berfokus pada analisis komponen-komponen dasar dari pengalaman mental. Pemikiran-pemikiran inilah yang kemudian membuka jalan bagi psikologi untuk berkembang sebagai ilmu yang dapat diuji dan dikaji secara ilmiah, serta menginspirasi banyak tokoh setelahnya. Selain Wilhelm Wundt, perkembangan psikologi modern di Jerman juga diperkaya oleh kontribusi tokoh-tokoh besar lainnya yang tak kalah berpengaruh. Salah satunya adalah Hermann Ebbinghaus, yang dikenal melalui penelitiannya tentang memori. Ia memperkenalkan konsep kurva lupa atau yang biasa disebut dengan forgetting curve dan menggunakan suku kata tak bermakna dalam eksperimennya untuk mengukur daya ingat secara objektif. Selanjutnya ada Franz Brentano yang mengembangkan pendekatan psikologi aktus. Ia menekankan bahwa setiap fenomena mental selalu memiliki arah atau tujuan, yaitu pikiran selalu mengarah pada suatu objek. Pemikiran Brentano ini sangat berpengaruh dalam perkembangan aliran fenomenologi, terutama melalui murid-muridnya. Carl Stam yang merupakan murid Brentano juga memberikan kontribusi penting dalam bidang psikologi eksperimental. Beliau terlibat aktif dalam penelitian mengenai persepsi suara dan memainkan peran besar dalam munculnya psikologi Gestalt. Tak kalah menarik, Oswald Koop yang pernah menjadi mahasiswa dari Wilhelm Wundt juga mengembangkan metode introspeksi yang lebih sistematis. Ia juga memperkenalkan gagasan tentang Imagestellung, yaitu pemikiran yang tidak selalu disertai gambaran mental, sebuah konsep yang cukup menantang teori-teori psikologi saat itu. Keempat tokoh ini turut membentuk fondasi kuat bagi perkembangan psikologi sebagai ilmu yang luas dan multidimensi. Tapi belum sih? Udah kok, pinjam nih. Oh iya, Ra, gak nyangka ya tugas video kita udah mau nyampe ke penutupan aja. Kalau menurut pendapat kamu, apa aja sih kesimpulan yang ada? Menurut pendapat kamu itu jadi ini ya, Tis. Kalau bahas kalau tahu peran besar dari ilmu nanti kita ada sehingga berhenti pada dirinya saja loh. Gak berhenti sampai Wilhelm Wundt aja. Lalu siapa aja tokoh-tokoh selanjutnya?
perjalanan psikologi dari ilmu filsafat sampai ke pendekatan ilmiah, bahkan sampai ke metode introspeksi, ke fenomenologi. Sebenarnya menurut aku udah keren banget, karena dalam ilmu psikologi itu dari situ terbukti bahwa ilmu psikologi itu dinamis dan sangat kaya. Karena kan juga mencakup kita mempelajari bagaimana manusia itu bersifat, kita juga dapat memahami apa aja sifat yang ada dalam diri manusia kan. Selain itu menurut aku juga setiap tokoh dan pendekatan yang ada itu sangat berwarna, jadi nggak monoton gitu loh. Tokoh-tokohnya juga keren. Selain itu dalam bidang psikologi ini hanya teoritis, tapi juga sangat aplikatif, juga kompleks, juga dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku suka banget belajar psikologi ini. Kalau kamu suka banget sih, apalagi di mata kuliah sejarah dan psikologi ini, karena ini kita bisa dan selain itu aku juga suka banget belajar di mata ini karena dosen pengampu kita kan Bulea. Selain cantik dia juga baik hati, jadi kayak apalagi ya nenangin gitu loh. Kalau kamu gimana? Iya sih, capek gak sih? Ini aja ya video kita. Sekian pembahasan dari kelompok 5. Semoga apa yang kita sampaikan dapat menjadi pembelajaran bagi kalian dan menambah wawasan bagi kalian tentang sejarah psikologi. Oh iya, sebelum kita pergi, kita ada pantun nih buat kalian. Jalan-jalan ke Pantai Kuta, tak lupa bersukaria. Maba 2025, ayo masuk psikologi UINSA. See you!